Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 produksi tanaman ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Serlisa Daning Putri dengan NIM 2215103011039 dan teman-teman saya. Saya Dimas Rahmat dengan NIM 211021. Saya Muhammad Wildan Hidayatullah dengan NIM 1062. Saya Zainab Hamzah dengan NIM 21042. Saya Kusnul Fatimah dengan NIM 1048. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pembiakan metode okulasi dan penanganan penyakit pada tanaman jeruk. Bisa di next, Mbak. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pembiakan tanaman jeruk merupakan suatu proses penting dalam pengembangan tanaman jeruk. Salah satu metode pembiakan yang umum adalah pembiakan vegetatif yang melibatkan perbanyakan tanaman tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan antara gamet jantan dan betina. Perbanyakan tanaman secara vegetatif merupakan perbanyakan tanaman yang menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sesuai dengan induknya. Perbanyakan yang secara umum dilakukan ialah okulasi, yaitu metode yang menghubungkan sifat unggul pada batang atas dan batang bawah. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki ke pembahasan, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu okulasi. Okulasi merupakan cara memperbanyak tanaman dengan menempelkan sepotong kulit suatu pohon yang memiliki mata tunas pada suatu irisan kulit pohon lain sehingga tumbuhlah menjadi tanaman baru. Ya, selanjutnya ada proses di mana okulasi terjadi, yaitu pertautan batang atas dan batang bawah akan melalui proses beberapa tahap, yaitu dari pembesaran dan pembelahan sel kambium baru, lalu pembentukan jaringan vaskuler, kemudian sel kambium baru dan vaskuler baru ke dalam membentuk silem dan keluar membentuk floem. Umur batang bawah berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit pada proses pertautan antara batang bawah dan batang atas. Batang bawah yang terlalu muda akan mudah kehilangan air sehingga apabila dilakukan penyambungan bibit hasil sambungan akan layu. Namun sebaliknya, apabila batang bawah yang digunakan terlalu tua, maka daya regenerasinya yaitu rendah sehingga pertautan batang atas dan batang bawah tidak sempurna. Next. Kemudian ada syarat batang bawah yang baik, yaitu memiliki perakaran yang kuat, tahan terhadap busuk akar, dalam fase pertumbuhan yang optimum, dan berdiameter 3-5 mm, lalu berumur 3-4 bulan, dan kambiumnya masih aktif. Apabila next. Kemudian ada cara kerja okulasi, yaitu pertama, memangkas duri dan daun semai batang bawah pada ketinggian kurang lebih 25 cm. Kemudian okulasi dengan metode irisan kulit berkayu atau chip budding. Kemudian mengoles pisau dengan kapas yang telah dicelup dalam alkohol 70%. Lalu keempat, mengikat dengan tali plastik yang telah disediakan dari bawah ke atas. Next. Ya, untuk selanjutnya yaitu penyakit pada tanaman jeruk.
Yang pertama di sini ada penyakit CVPD yang disebabkan oleh bakteri Ligerobacter asiaticum. Nah, untuk gejala yang dialami tanaman jeruk yang mengalami penyakit CVPD yang pertama yaitu daun menyempit, kemudian berukuran kecil dan lancip, kemudian buah berukuran kecil. Dalam pengendaliannya dapat dilakukan dengan memilih tanaman yang sehat dan bebas CVPD. Kemudian menempatkan lokasi kebun minimal 50 meter dari penduduk yang CVPD. Kemudian pemberian bakterimisida dan memperhatikan sanitasi kebun. Next. Kemudian yang kedua ada penyakit diplodia atau bedok yang disebabkan oleh jamur Botryodiplodia theobromine. Penyakit ini memiliki gejala yaitu timbulnya seperti getah atau cairan yang keluar dari batang tanaman jeruk. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan memotong cabang yang terinfeksi dan bekas potongan diberi carbolinium atau fungisida DU dan fungisida benonil 2 kali dalam 1 tahun. Next. Jadi kesimpulannya adalah pembiakan tanaman jeruk yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan metode okulasi. Nah, metode okulasi ini selain lebih ekonomis juga dapat menghasilkan sambungan yang lebih kuat, tetapi saat salah satu syarat dari metode okulasi tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan okulasi akan gagal. Nah, selanjutnya adalah pengendalian penyakit yang harus diketahui oleh petani. Nah, pengendalian penyakit CVPD sendiri adalah dengan memilih tanaman yang sehat dan bebas dari CVPD dan pemberian bakterinisida, kemudian memperhatikan sanitasi dari kebun jeruk sendiri. Nah, sedangkan pada penyakit diplodia atau blendok dapat dikendalikan dengan memotong cabang yang terinfeksi atau dengan bekas potongannya diberi carbolinium atau fungisida CU dan fungisida benomil 2 kali dalam 1 tahun. Ya, mungkin itu dari kelompok 3 dari pembahasan tentang okulasi pada tanaman jeruk. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.